Oke, adik-adik ini adalah pertemuan yang kelima ya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang konsep mol dan konsentrasi zat. Nah, konsep mol itu nanti akan berkaitan erat dengan bilangan Avogadro. Nah, apa itu bilangan Avogadro? Yaitu adalah bilangan yang menunjukkan jumlah atom pada 1 mol materi. 1 mol materi ini bisa terdiri dari atom, molekul, ataupun partikel lain. Nah, 2 gram karbon, 12 gram karbon ya. C yang punya nomor atom 12 itu bobotnya 12 gram, dia itu kalau eh, dihitung begitu ya, memiliki nilai atau bilangan Avogadro itu adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23. Ya, ini bisa kalian buat menjadi nilai 6,022 aja, karena yang belakang ini bisa kalian bulatkan ke bawah begitu ya. Nah, contohnya ya, kalau kalian melihat di tabel periodik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada dua ya di atas dari unsur ini ya, ada nomor atom dan ada massa atom. Nah, massa atom yang di bawah ini nanti akan digunakan untuk menghitung jumlah atom dari setiap mol suatu unsur menggunakan bilangan Avogadro ya. Oke, contoh ya, berapa jumlah atom pada potasium atau kalium yang bobotnya 0,551 gram. Maka kita harus menghitung dulu 1 mol kalium itu berapa gram massa molarnya. Nah, massa molarnya kita lihat di tabel periodik. Massa molar K itu ini ya, 39,00 ini ya. Nah, sehingga 39,10 ini adalah gram atau bobot dari 1 mol K. Nah, 1 mol K atau kalium ini memiliki atom yang sama dengan karbon tadi ya, yaitu 6,022 dikali 10 pangkat 23. Nah, sehingga nanti ya di perhitungannya akan kalian bandingkan gitu. Yang di sini adalah gram dari kalium yang dicari ya, ini adalah gram kalium yang dicari ya, dikali 1 mol K per bobotnya. 1 mol K itu bobotnya tadi ya 39,10 gram dikali bilangan Avogadro per 1 mol K. 1 mol K bilangan Avogadro-nya kan segini ya. Nah, sehingga ini bisa dicoret, ini bisa dicoret ya. Gram per K-nya juga bisa dicoret. Ya, ini. Nah, gram per K-nya ini bisa dicoret sehingga menyisakan seperti ini aja ya. 0,551 dikali bilangan Avogadro ya, 6,022 dikali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 ya. Ini 6,022 begitu ya, dibagi ya bobot K 1 molnya yaitu 39,10. Nah, ya udah dibagikan. Nah, sehingga akan menghasilkan ini ya. 8,49 kali 10 pangkat 21 begitu ya adik-adik. Oke.
Nah, bilangan Avogadro ini menghubungkan mol dengan atom, mol dengan molekul, menghasilkan cara mudah menghubungkan massa dengan atom suatu molekul. Gitu ya. Oke, selanjutnya konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan didefinisikan sebagai zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Umumnya dinyatakan dalam satuan berat atau volume atau satuan kimia, misalnya mol gitu ya. Nah, larutan itu dia disebut sebagai larutan jika dia itu homogen. Ya, dia terdispersi merata. Nah, larutan itu terdiri dari dua buah gitu ya, dua buah cairan bisa atau lebih juga bisa. Nah, misalnya contohnya adalah gula dan teh. Gula itu adalah zat terlarutnya, teh itu adalah zat pelarutnya. Jadi gula itu dilambangkan sebagai Zp terlarut dan teh itu sebagai Zp atau pelarut. Nah, itu sama campuran ini menghasilkan yang namanya konsentrasi kayak gitu. Sehingga konsentrasi larutan itu ya terdiri dari tadi campuran beberapa larutan, bisa satu, bisa dua, begitu ya. Nah, contoh satuannya ya, ada satuan fisika, ada satuan kimia. Kalau satuan fisika bisa tadi ya, B per B atau persen berat per berat. Cara menghitungnya menggunakan gram zat terlarut dibagi gram zat pelarutnya. Nah, dikali 100%, sehingga ini nanti dalam bentuk persen. Kalau persen volume per volume itu menggunakan mili zat terlarut dibagi mili zat pelarut dikali 100%. Kalau persen B per V itu adalah persen berat per volume menggunakan rumus gram zat terlarut dibagi mililiter larutan, gitu ya, dikali 100%. Kalau ppm itu adalah miligram zat terlarut dibagi dengan 1 liter larutan. Nah, kalau satuan kimia itu ada molaritas, dan ada normalitas. Nah, ini contoh-contohnya ya adik-adik. Misalnya B per B, persen berat per berat. Itu misalnya ada coklat yang kita larutkan ya ke dalam air begitu ya. Maka mencari persen B per B-nya itu adalah 10 gram coklat ya dibagi dengan airnya itu bobotnya adalah 1200, sehingga jumlah larutannya itu hasil penjumlahan dari gram coklat ditambah gram air. Gram coklatnya 10 gram airnya 1200 sehingga 1210. Nah, ini dikali 100%. Ya, jangan sampai terkecoh ya. Gram larutan itu adalah penjumlahan antara coklat dan airnya. Kayak gitu. Kemudian kalau konsentrasi ppm ya, ini ppm itu sama seperti B per B tadi ya, tetapi nanti ini hasilnya dikalikan 10 pangkat 6, bukan dikali 100%. Kalau ini kan tadi kalau B per B hasil dari ini ya dikalikan 100. Tetapi kalau ppm nanti ya hasil dari pembagian zat terlarut dibagi pelarut itu dikalikan 10 pangkat 6 sehingga ini didapatkan konsentrasi ppm-nya. Nah, kalau molaritas ya, molaritas itu lambangnya M besar sama dengan ya N per V. N itu bisa didapat dari gram dibagi mr ya. Kemudian dibagikan volume dalam liter, volumenya dalam liter. Sekali lagi ya, molaritas itu bisa didapatkan dari gram dibagi mr dibagi volume dalam liter. Gram itu apa? Gram itu bobot zat terlarutnya. Mr itu apa? Ya, Mr itu adalah jumlah dari AR suatu atom yang ada di larutannya itu. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan volume dalam liter. Gitu ya. Nanti kita akan
berikan contohnya di belakang ya adik-adik. Nah, kalau molalitas tadi molaritas pakai R ya. Sekarang molalitas pakai L. Apa itu ya? Nah, bedanya kalau molalitas ya dia itu menggunakan rho di sini. Rho-nya itu adalah kilogram ya. Kalau molalitas itu lambangnya M kecil sama dengan gram dibagi mr dibagi rho atau kilogram pelarutnya. Bedanya sama molaritas ini ya M besar. Kalau M besar itu gram per mr-nya dibagi dengan volume. Kalau molaritas gram per mr-nya itu dibagi dengan bobot kilogram ya. Oke. Kemudian normalitas ya. Normalitas itu dia ekuivalensi dari beberapa unsur begitu ya. Nah, ini contohnya 0,5 liter larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 5 gram NaOH mR-nya 40 dalam air. Normalitas larutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Mol NaOH, kita mencari molnya dulu. Mol itu sama dengan gram per mR. Gramnya 5 gram dibagi mR-nya 40 sehingga molnya itu sama dengan 0,12. Nah, kemudian kita akan mencari normalitasnya dengan melakukan ekuivalensi. Mol ekuivalensi itu sama dengan molnya dikali A. A itu apa? A itu jumlah ionnya. Kalau NaOH, jumlah ion OH-nya 1 ya. Karena di sini tulisannya hanya satu aja, Na plus dan OH minus. Maka OH-nya itu 1 aja. Kalau HCl A-nya juga 1 ya. HCl itu A-nya 1 karena HCl hanya 1 karena dia hanya H plus dan Cl minus ya. Sehingga disebut juga ya A-nya 1. Nah, kalau misalnya dia Br OH3 misalnya ya di sini. Nah, A-nya itu ya adalah 3. Nah, A-nya itu adalah 3. Karena OH-nya jumlahnya itu 3 gitu ya. Sehingga A itu adalah jumlah dari banyaknya ion H dan ion OH gitu ya. Nah, kalau NaOH dia cuma punyanya ion OH dan hanya 1 gitu ya. Sehingga tadi normalitasnya N itu sama dengan ekuivalensi dibagi volume. Ekuivalensinya N-nya itu adalah mol 0,125 dikali A-nya 1, maka ekuivalensinya 0,125. Sehingga normalitasnya adalah 0,125 dibagi volumenya 0,5 liter ya, dibagi 0,5 liter sama dengan N-nya adalah 0,25 N gitu ya adik-adik. Oke, kemudian aplikasi konsentrasi zat dalam farmasi ya, itu biasanya digunakan dalam sintesis obat, kemudian penghitungan kadar obat dalam sediaan, ada titrasi ya, dan juga pembuatan larutan dapat. Kemudian ada formulasi sediaan. Kalau formulasi sediaan biasanya menggunakan persen volume per volume atau bobot per bobot atau bobot per volume. Kalau pembuatan larutan dapat itu biasanya normalitas atau molaritas. Tritasi juga ya menggunakan mol dan normalitas. Perhitungan kadar itu misalnya menggunakan ppm. Kalau sintesis obat menggunakan bobot dan juga mol. Begitu ya adik-adik. Dan Ibu berikan contoh kasus ya.
Contoh, 1 mol NaOH sama dengan 40 gram. MR-nya itu 40. Nah, tadi ya, MR itu apa? MR itu gabungan dari jumlah ARNA, ARO, dan ARH. Ini ya. AR-nya apa? AR-nya adalah nomor atomnya. H nomor atomnya 1. O nomor atomnya 16, Na nomor atomnya 23, sehingga MR-nya itu penjumlahan dari Na ditambah O ditambah H sehingga 40. Ya adik-adik. Nah, maka berapa massa dari 2 mol NaOH? Ya, massa itu dilambangkan dengan gram biasanya. Gram itu sama dengan mol dikali MR. Karena mol itu mencari mol, rumusnya adalah gram per MR. Maka kalau mencari gram itu molnya dikalikan MR gitu ya. Kalian paham pasti ya, waktu SMA ada rumus segitiga gini ya. Nah, rumus segitiga mol misalnya tadi ya, gram per ml, sehingga kalau mencari gram itu molnya dikali mr, kalau mencari mr gram dibagi mol gitu ya. Oke, maka gram itu sama dengan mol dikali mr. Molnya adalah 2, mr nya 40, sehingga totalnya adalah 80 gram. Sebaliknya, berapakah jumlah mol yang terdapat dalam 100 gram NaOH? Misalnya, kita nimbang 100 gram NaOH. 100 gram NaOH itu berapa mol sih gitu ya? Maka kita harus membagikannya. Mol itu sama dengan gram per mr. Maka gramnya 100 dibagi mr-nya 40 sama dengan 0,25 mol. Nah, mr. Contoh HCl ya. Mencari MR-nya HCl itu gimana ya? Nomor atom H itu 1, nomor atom Cl itu 17, sehingga MR dari HCl 1 ditambah 17 sama dengan 18 gitu ya adik-adik. Mudah sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah kasusnya ya, kalian kumpulkan. Seperti ini ya. Oke, kalian kumpulkan. Sekian ya pertemuan kelima ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.